Kita kan nggak boleh salaman dengan non mahram nih Pak Ustadz. Iya, yang bukan mahram nggak boleh salaman. Jadi ada opsi, gini dia. Ada juga yang senggol sikit. Gitu nih Pak Ustadz. Apakah itu menjadi solusi Pak Ustadz bagi kita yang bukan mahram? Boleh kita sikit aja, ujungnya aja, yang penting kena sikit tek. Nah, gitu. Ya tidak perlu. Kalau kita dengan kerabat bagaimana ini Ustadz? Ini kan kerabat kita perlu juga menjalin silaturahim dengan mereka, jumpa sepupu, jumpa bibi yang bukan mahram, kan ada ya, atau bibinya bibi dari sepupunya orang tua kita, itu kan bagi keluarga kan dianggap dekat, dan memang dekat, itu masuk kerabat. Apa yang kita lakukan ketika bertemu mereka? Ya bertemu, assalamualaikum, mengucapkan salam, sehat ibu, sehat bapak, sehat kakek, seperti itu. Sehat dek, kalau dia adean kita, sehat abang, dan seterusnya. Kakak, tidak ada masalah, kita mengucapkan kalimat-kalimat baik untuk mereka, kalimat-kalimat thayyibah, ya, senyum, salam, tapi tidak harus bersentuhan tangan. Dan ini perlu pelan-pelan kita sampaikan, ya, di majelis seperti ini kita ingatkan kepada kaum muslimin, kalau dia bukan mahram kita, maka kita tidak boleh bersentuhan. Bukan berarti tidak bersentuhan harus sombong, tidak. Ini harus dipisahkan ini ya. Nah, kita tidak bersentuhan dengan dia, kita menghormati syariat. Nah, seperti itu. Sikit aja Ustaz, sikit aja. Ya, dicelupkan kita sikit aja ke neraka, enggak tahan kita Ustaz. Kata Nabi SAW, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan besi, ya itu lebih baik dibandingkan dia bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Bersentuhan yang dimaksud itu walaupun sedikit. Walaupun dikit. Kalau pakai lapis, Ustaz, kain, sapu tangan atau apa, ya. Kan nggak langsung dia. Artinya ada hijab di antara sentuhan itu. Tinggalkan, tidak perlu. Artinya dalam bab ini yang mau kita kejar itu apa sebenarnya? Silaturahmi. Silaturahmi itu dengan bertemu, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Baik kakak sehat, alhamdulillah, semoga kakak dalam keadaan begini segala macam. Yang lebih baik lagi apa? Kasih duit. Kalau kita punya duit. Harapannya nerima duit sih Ustaz. Ya, esensinya kan saling memberi hadiah. Esensinya bukan saling bersentuhan. Ini yang perlu kita luruskan. Syariat melarang kita sentuhannya yang dilarang. Selebihnya kebaikan-kebaikan itu berikan. Tapi kan nggak pakai nafsu nyentuhnya Ustaz. Masalahnya syariat melarang kita. Mau bernafsu tak dilarang. Udah. Sami'na wa ata'na, begitulah kita menyikapi ajaran Islam ini. Apalah susahnya kita sami'na wa ata'na sama Allah dan Rasulnya. Oke. Berarti kita menyentuhnya itu dengan nafsu. Nafsu apa? Bukan nafsu syahwat ya. Nafsu karena kita mau melanggar syariat Allah, itu nafsu. Makanya ada hadis Nabi SAW ini disebutkan juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Barang siapa yang syahwatnya itu, kata Nabi, taba'an la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai syahwatnya itu mengikuti apa yang aku bawakan. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi secara makna hadis ini benar. Disebutkan oleh para ulama, maknanya itu benar, tapi dari jalur periwayatannya sebagian ulama mendhaifkan ini. Tapi ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Artinya ini syariat. Ya, kita menunjukkan kita beriman, betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahwat kita ini harus tunduk patuh kepadanya. Jika tidak, maka bermasalah keimanan kita. Dan tadi kalau kita bilang, Ustadz, kita nggak pakai syahwat kok menyentuhnya. Menyentuhnya itu dengan tidak mengikuti sunnah Nabi itu sudah syahwat. Syahwat itu kan tidak harus syahwat jima, syahwat berhubungan badan. Bukan hanya itu dimaksud dengan syahwat. Syahwat adalah keinginan kita patuh kepada syariat Nabi. Kalau kita patuh berarti itu kita mengikuti. Jika tidak patuh maka itulah kita mengikuti syahwat. Ya kan? Mengikuti syahwat mereka. Nah, Allah.